What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang preview Boruto chapter 49. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan dalam desa Konoha, di mana para warga masih beraktivitas seperti biasa. Para warga di sana, beberapa orang melihat Ishiki sedang melayang di udara dan bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya mereka lihat itu. Tiba-tiba para shinobi dengan cepat langsung datang ke jalan untuk menginformasikan kepada warga agar mereka mulai bergerak sesuai perintah. Warga harus segera dievakuasi karena peringatan darurat telah diberikan. Sementara itu, dari udara Ishiki menggunakan Byakugan untuk melacak keberadaan Kawaki. Walau telah berusaha mencari Kawaki dengan kemampuan Byakugan, dia masih belum berhasil melihat bocah itu. Bahkan Ishiki mengeluh, seakan-akan mencari Kawaki sulit seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Ishiki menyadari mencari dengan cara seperti itu tidak efisien, yang ada hanya membuang waktu saja. Sementara itu, Shikamaru menerima laporan bahwa para shinobi yang tergabung dalam kepolisian telah mulai mengevakuasi warga. Mereka harus bergerak dengan cepat agar keselamatan para warga desa bisa terjamin. Karena bila warga masih berkeliaran bebas, maka hal buruk berpotensi besar terjadi terhadap mereka. Shikamaru senang para shinobi sudah mulai bergerak. Kemudian dia juga mengatakan bahwa yang akan mengurus Ishiki Otsutsuki hanya Naruto dan Sasuke saja. Memang benar, Naruto dan Sasuke adalah dua shinobi terkuat di desa Konoha saat ini. Bahkan mereka berdua shinobi terkuat di dunia sekarang. Namun, apakah keputusan Naruto dan Sasuke saja yang menangani Ishiki sudah benar-benar tepat? Padahal di desa Konoha pun ada beberapa shinobi kuat yang bisa membantu. Tapi mungkin Naruto tidak mau membahayakan mereka sehingga dia memerintah Shikamaru untuk mengumumkan hanya dirinya dan Sasuke saja yang akan melawan Ishiki. Di sana, Boruto masih ingin untuk ikut terjun dalam pertempuran, tapi dengan tegas dilarang oleh Naruto. Kemudian Naruto dengan cepat keluar untuk menghadang Ishiki yang datang ke desa Konoha. Sementara itu, Sasuke masih di dalam ruangan bersama dengan yang lain. Tapi dia juga akan menyusul Naruto. Sementara para shinobi sibuk mengevakuasi warga, Ishiki mulai bertanya di mana Kawaki berada kepada para shinobi. Alih-alih menjawab, salah satu shinobi dengan cepat langsung melempar shuriken ke arah Ishiki. Tapi percuma saja karena shuriken itu justru kembali melukainya. Sudah jelas Ishiki bukan lawan sebanding bagi shinobi biasa. Apalagi menyerang Ishiki hanya dengan shuriken benar-benar gegabah. Ishiki bilang dia sedang terburu-buru mencari Kawaki. Kalau pertanyaan darinya tidak dijawab, maka warga akan menjadi korban. Salah satu shinobi pun menjawab Ishiki bahwa mereka belum diberitahu apapun soal itu. Jadi mereka tidak tahu apa-apa. Ishiki menghargai shinobi yang menjawab pertanyaan darinya. Kemudian dia ingin agar mereka menunjukkan orang yang tahu soal keberadaan Kawaki. Sementara itu, Naruto sedang bergerak dengan sangat cepat. Dia mendapat kabar bahwa Ishiki berada di dekat gerbang utama dan satu shinobi telah terluka. Naruto sangat kesal saat mengetahui ada yang terluka. Karena seperti yang kita tahu bahwa Naruto sangat peduli terhadap seluruh penduduk desa. Kemudian fokus cerita kembali beralih ke dalam ruangan tempat di mana Sasuke, Boruto, Shikamaru, Sai, Amado, dan Kawaki berada. Shikamaru bilang mereka harus segera bergerak. Sai segera mengangkat tubuh Kawaki yang pingsan untuk dibawa ke ruang bawah tanah, di mana di tempat tersebut ada fasilitas rahasia yang aman untuk menjadi tempat menyembunyikan Kawaki. Hanya sangat sedikit shinobi yang mengetahui tempat tersebut. Jadi Sai menganggap itu adalah tempat paling tepat. Namun, Amado berkata bahwa Ishiki punya Byakugan yang dapat melihat tembus pandang sampai ke bawah tanah, sehingga akan sangat menonjol. Sai menjawab Amado bahwa tempat mereka berada dilengkapi dengan fasilitas yang mampu menangkap Byakugan. Jadi tak perlu khawatir Ishiki bisa melihat dari luar. Sementara itu, Sasuke dan Boruto masih tetap berada di tempat itu. Sebelum pergi, Shikamaru berterima kasih kepada Sasuke dan juga minta maaf karena mereka selalu saja bergantung kepada Naruto dan Sasuke. Namun, Sasuke memaklumi hal itu, walau kali ini dia juga mengaku bahwa keadaan sedang berat, mengingat ada musuh yang begitu kuat untuk dilawan. Naruto akhirnya bertemu dengan Ishiki sehingga mereka berdua sama-sama berhenti dan terlihat siap untuk bertarung satu sama lain. Ishiki merasa terkejut saat melihat Naruto, karena tidak disangka Naruto berhasil lolos dari segel Ishiki sebelumnya. Sementara itu, kembali diperlihatkan ruangan tempat di mana Sasuke dan Boruto sedang berada. Di sana, Sasuke berkata dengan jujur bahwa akan sangat sulit bagi dirinya dan Naruto untuk mengalahkan Ishiki. Pemikiran Sasuke memang benar,
Karena saat Ishiki masih belum bangkit dari tubuh Jigen, mereka berdua tak bisa mengalahkannya. Apalagi sekarang Ishiki telah bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sasuke kemudian membahas soal kabar yang dia dengar tentang Boruto, di mana Boruto pernah mengalahkan Boro dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Boruto pun menjelaskan bahwa saat itu dia tidak sadar, jadi Boruto tidak terlalu ingat kejadian tersebut. Namun, Boruto tahu dengan pasti bahwa saat itu tubuhnya seolah dikendalikan dan bergerak sendiri. Sekarang, Boruto telah mengerti bahwa orang yang mengendalikan Boruto saat itu adalah Momoshiki. Maka tak heran juga kekuatan Boruto menjadi luar biasa. Kekuatan besar tersebut sukses membuat tubuh Boro hancur berkeping-keping. Tapi sangat disayangkan, Boruto tidak menguasainya karena kekuatan itu hanya bangkit di luar kendali Boruto. Sasuke bilang bahwa itu merupakan kemajuan dari segel karma, yang artinya Boruto mulai menjadi sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Kemudian Boruto bilang pikiran tentang mati saat bertarung memang membuatnya takut, tapi dirinya juga siap seperti para shinobi lain. Hanya saja Boruto juga merasa khawatir kalau tubuhnya diambil alih dan bergerak di luar keinginannya sendiri. Kalau tubuhnya di luar kendali, Boruto bisa saja menyakiti orang lain yang tak ingin dia sakiti. Sehingga hal tersebut menjadi lebih menakutkan ketimbang pikiran soal mati dalam pertempuran. Saat Boruto dan Sasuke masih berbincang, Naruto telah mulai bertarung setelah lawan satu menghadapi Ishiki. Ishiki berkata bahwa dia tidak menyangka Naruto berhasil selamat, dan Boro akan gagal. Naruto kemudian menyindir dengan bilang di desa Konoha ada banyak shinobi kuat, jadi Ishiki bisa pulang kalau merasa takut. Ishiki bilang memang dia pasti akan pulang, tapi nanti setelah urusan yang mencari Kawaki telah selesai. Naruto berkata bahwa Ishiki sebaiknya melupakan Kawaki dan segera menuntaskan urusannya dengan Naruto, yaitu bertarung. Setelah Naruto bilang begitu, Ishiki malah menghancurkan satu bangunan sehingga membahayakan penduduk desa. Ishiki melakukan itu untuk memaksa Naruto memberitahu di mana Kawaki berada. Namun, Naruto maju untuk menyerang Ishiki walaupun serangan dari Naruto bisa dihindari dengan sangat mudah. Ishiki pun menyerang balik Naruto, sehingga pertarungan mereka berdua telah resmi dimulai. Sesuai dugaan, Naruto sangat terdesak saat melawan Ishiki, karena kekuatan besar dari Ishiki terlalu tangguh bagi Naruto seorang diri. Dampak pertarungan mereka adalah kehancuran beberapa bangunan di desa Konoha. Ishiki pun berniat menendang Naruto yang telah terjatuh, tapi tiba-tiba Ishiki berpindah tempat dengan sendirinya. Rupanya Sasuke telah muncul dan menukar posisi tubuh Ishiki dengan dirinya memakai Rinnegan, sehingga Ishiki gagal menyerang Naruto. Naruto bilang Sasuke terlambat dan sempat menduga Sasuke gugup. Padahal jelas bukan itu alasan mengapa Sasuke lama datang. Sasuke pun meminta Naruto melindungi dirinya dengan lemparan senjata entah shuriken atau kunai. Kemudian Sasuke maju ke arah Ishiki. Nyaris bersamaan Sasuke dan Naruto melempar shuriken ke arah Ishiki, tapi semua shuriken dikecilkan dengan kemampuan Sukunai Kona. Maka serangan tersebut sia-sia. Namun, itu hanya pengalih perhatian saja, karena Sasuke punya rencana lain dengan melempar pedang dari pinggangnya ke arah Ishiki. Pedang tersebut tak bisa Ishiki ubah ukurannya, karena itu bukan pedang melainkan Boruto yang bertransformasi menjadi pedang. Kemudian segera memperlihatkan wujudnya kepada Ishiki. Seperti yang kita tahu, Ishiki tidak bisa mengubah ukuran dari makhluk hidup selain dirinya sendiri. Maka rencana Sasuke bersama Boruto berhasil. Ternyata tadi di dalam ruangan, Sasuke sudah mengobrol dengan Boruto tentang kemungkinan terburuk kalau tubuh Boruto dikendalikan oleh Momoshiki dan melakukan hal-hal yang tak diinginkan. Maka sebagai guru, Sasuke akan menghentikan bahkan menghabisi Boruto kalau perlu. Boruto pun setuju untuk bertarung, tapi sebelum itu dia meminjam ikat kepala milik Sasuke. Sasuke bilang itu benda berharga, jadi Boruto harus mengembalikan benda tersebut nanti. Saat muncul di hadapan Ishiki, segel karma Boruto telah aktif dan dia menggunakan kekuatan tersebut untuk berteleportasi bersama Ishiki. Menarik sekali melihat Boruto sudah lebih hebat lagi dalam memanfaatkan kekuatan segel karma yang ada dalam dirinya. Naruto terkejut melihat itu dan bertanya kepada Sasuke apa yang telah terjadi. Tapi Sasuke bilang Boruto memang telah siap untuk itu. Sasuke berkata bahwa mereka harus cepat mengikuti cakra Boruto agar mereka bisa teleportasi ke tempat di mana Boruto dan Ishiki berada. Boruto dan Ishiki berada di suatu tempat yang bahkan Ishiki tidak tahu itu ada di mana. Ishiki juga merasa heran dan bertanya dalam hati sudah seberapa banyak kekuatan Momoshiki yang bisa Boruto pakai. Tak lama setelah itu, Sasuke dan Naruto juga muncul di sana, menandakan pertarungan akan segera terjadi. Manga Boruto chapter 49 pun berakhir di sini. Pastinya pada chapter depan nanti pertarungan ronde kedua antara Ishiki versus Boruto dan Sasuke akan segera dimulai. Layak untuk ditunggu.
So guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini?